Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tangguh Rimbawan dengan NIM 610142202. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang motivasi belajar. Apa itu motivasi belajar? Motivasi adalah proses yang memberikan semangat, arah dan keinginan perilaku. Motivasi adalah usaha yang didasari untuk mengarahkan dan menjaga tingkah seseorang agar ia terdorong untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu. Sedangkan motivasi belajar merupakan kebutuhan untuk mengembangkan kemampuan diri secara optimum sehingga mampu berbuat yang lebih baik, berprestasi, dan kreatif. Apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar? Di antaranya yaitu faktor siswa itu sendiri atau raw input. Yang kedua ada faktor environmental input atau faktor lingkungan. Kemudian ada faktor instrumental input yang di dalamnya antara lain terdiri dari kurikulum, program atau bahan pengajaran, sarana dan fasilitas, serta tenaga pengajar atau guru. Kemudian ada tujuan dari motivasi belajar bagi peserta didik. Tujuannya adalah untuk mendorong seseorang didik atau peserta didik untuk aktif dalam proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan pencapaian akademik, mengembangkan soft skill, meningkatkan ketekunan dalam belajar hingga mencapai tujuan yang dicita-citakan. Pentingnya motivasi belajar bagi peserta didik. Yang pertama yaitu menyadarkan kedudukan pada awal belajar, proses dan hasil akhir. Kemudian yang kedua yaitu menginformasikan tentang kekuatan usaha belajar. Yang ketiga, mengarahkan kegiatan belajar. Yang keempat ada meningkatkan rasa percaya diri dalam belajar. Kemudian yang kelima, mengembangkan keterampilan. Yang keenam ada meningkatkan minat pada pembelajar, meningkatkan minat pada pelajaran. Kemudian yang ketujuh meningkatkan kreativitas. Upaya-upaya meningkatkan motivasi belajar di antaranya membangkitkan semangat belajar siswa dengan hal-hal yang menyenangkan, menjelaskan tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, berilah pujian yang wajar setiap keberhasilan siswa. Kemudian yang keempat ada membangkitkan minat siswa, menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, memahami gaya belajar, membuat jadwal belajar yang teratur, dan self-reward. Kemudian, cara mengatasi tantangan motivasi belajar. Di antaranya menetapkan tujuan yang jelas, menemukan minat pribadi, buatlah jadwal ketika belajar. Kemudian ubah mindset bahwa belajar itu menyenangkan. Menemukan orang yang mendukung kita belajar, menganalisis hambatan-hambatan dalam belajar. Kemudian memecah tujuan dalam belajar dalam tugas yang kecil-kecil. Kemudian yang terakhir yaitu jangan lupa istirahat yang cukup. Kemudian pengaruh motivasi belajar terhadap psikologi peserta didik. Yang pertama yaitu meningkatkan ketertarikan terhadap pembelajaran. Pembelajaran motivasi dapat meningkatkan ketertarikan siswa terhadap mata pelajaran karena ada tujuan tertentu yang harus dicapai. Kemudian yang kedua, meningkatkan ketekunan dalam belajar. Motivasi juga dapat meningkatkan ketekunan siswa dalam mengatasi hambatan dan kesulitan dalam belajar. Yang ketiga ada meningkatkan prestasi akademik.
Siswa yang termotivasi akan mendapat prestasi akademik yang baik karena mereka lebih termotivasi dan memiliki tujuan yang jelas. Kemudian yang keempat ada perilaku belajar. Siswa yang termotivasi akan lebih senang untuk belajar di kelas maupun di rumah, sehingga memiliki perilaku belajar yang lebih produktif dan aktif. Kemudian yang kelima, meningkatkan hormon kebahagiaan. Jika siswa yang termotivasi lebih senang dalam belajar dan tidak tertekan, hal ini tentu akan meningkatkan hormon kebahagiaan dan psikologis anak dan meningkatkan minat dalam belajar. Apa sih peran guru dalam motivasi belajar peserta didik? Di antaranya yaitu ada memberikan inspirasi, menyediakan dukungan, memberikan umpan balik positif, merencanakan pembelajaran menarik, kemudian membangun hubungan positif, menyediakan tujuan yang jelas, kemudian menyediakan materi yang relevan, memahami kebutuhan peserta didik, kemudian mengakui prestasi siswa, yang terakhir ada mengajak siswa untuk bertanggung jawab. Jadi kesimpulan dari apa yang saya jelaskan tadi yaitu motivasi adalah penggerak dalam diri untuk melakukan sesuatu dalam menggapai sesuatu. Pada dasarnya motivasi yang paling kuat adalah motivasi yang berasal dari diri kita sendiri. Dalam substansinya, motivasi belajar sangat penting bagi peserta didik karena mempunyai peran yang besar dalam mengembangkan prestasi akademik mereka serta meningkatkan kepribadian mereka ke arah yang lebih positif. Sekian presentasi atau penjelasan dari materi motivasi belajar. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.